Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di minggu sebelumnya atau di kajian sebelumnya kita pernah membahas in zada birrul walidain zada taufiqah. Setiap bertambah kebaikan seorang anak atau taat seorang anak kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka du'a li walidayhi qata'anhu rizq." Setiap seorang anak lupa mendoakan orang tuanya, maka terputuslah rezeki pada hari itu. Maka rezeki dalam pandangan yang luas, rezeki kesehatan, rezeki waktu yang luas untuk bisa beraktivitas yang baik-baik, rezeki rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga, atau rezeki berbentuk materi. Wallahu a'lam. Intinya seorang kalau lupa mendoakan orang tuanya satu hari saja, maka satu hari itu pun Allah akan putus rezekinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa mulianya seorang orang tua dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, begitu juga ridho murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita. Mencium tangan orang tua sama dengan mencium hajar aswad. Memeluk, menatap wajah orang tua sama dengan menatap Ka'bah. Saking mulianya orang tua, Allah Subhanahu wa taala muliakan orang tua. La haula wala quwata illa billahil azim. Kami cerita sedikit tahadduts bin nikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kami sekeluarga berangkat umrah. Di saat itu guru kami Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau dimanapun beliau berada. Kami sangat cinta kepada guru kami. Guru kami memerintahkan kami di saat itu untuk bertalbiyah. Maka kami bertalbiyah. Dalam sepanjang perjalanan kami bertalbiyah. Maka saking panjangnya dan lamanya kami bertalbiyah, saat itu kami dalam keadaan berpuasa. Ibu saya berkata, "Nasib, cukup bertalbiyah, nanti kering tenggorokanmu." Maka tanpa lama, tidak sampai 10 menit, Allah Subhanahu wa taala kabulkan ucapan orang tua saya. Di saat itu saya rasakan tenggorokan saya kering, benar-benar kering. Napas sakit, tarik napas sakit, keluarkan napas sakit. Sampai di saat itu liur pun tidak ada. Maka saya katakan, Masya Allah, sungguh ucapan saja seorang ibu Allah kabulkan. Maka hadirin rahimakumullah, kami berpesan kepada seorang ibu, setiap kita marah kita ucapkan yang baik-baik, setiap kita senang ucapkan baik-baik kepada anak kita. Karena ucapan pun menjadi doa, apalagi doa khusus untuk anak, insya Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kami tahadduts bin nikmah. Ya, begitu mulianya orang tua. Seketika kita memuliakan orang tua, Allah pun akan memuliakan kita. Seketika kita menghargai mereka, Allah insya Allah memberikan kita kenikmatan atau ketenangan dalam hidup. Jadi kami menceritakan kebaikan, mungkin ada nanti yang bisa meniru ya dalam kebaikan ini ya. Jadi setiap hari, setiap malam kami punya jadwal. Jadi setiap jam 10 malam ya kami punya jadwal, atau ba'da isya kami punya jadwal mencium tangan kedua orang tua, mengatakan, "Ibu, Bapak, tiang minta maaf dan tiang mohon doa restunya." Masya Allah, kami aplikasikan ini, begitu juga dengan istri. Jadi kami pribadi mengamalkan setiap malam minta maaf kepada orang tua dan minta maaf kepada istri dan minta doa restu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala insya Allah
memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Setiap masalah pun Allah berikan solusinya, dan setiap nanti yang kita temukan, insya Allah Allah memberikan kelapangan hati sehingga hidup kita menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, jadi niatlah dalam hidup ini untuk senantiasa mencari ridho Allah dan ridho orang-orang yang mencintai kita. Sekian dari kami, semoga cerita ini dan hadis yang kita simak tadi bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.